Tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang obat-obat terkait sistem kardiovaskular 1. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Mira Febriana MSc yang telah memberikan kami waktu. Saya tidak sendiri, anggota saya adalah yang pertama itu Dewanta Dwi Putra, Dini Pratiwi Erza, Fitri Zulianti Safira, Getsa Riri Fadila, Hamdana Cinta, dan saya Hafsah Prima. Lalu ada Ica Rosmalia dan Sylvia Haryani. Selanjutnya itu adalah materinya adalah penggolongan obat dan mekanisme kerja terkait dengan patofisiologisnya, indikasi, efek samping, kontraindikasi, dosis, dan contoh obat yang beredar, yaitu ada obat anti hipertensi, anti angina, obat anti aritmia, obat gagal jantung, dan obat kardiotonik. Selanjutnya yang pertama itu ada obat anti hipertensi. Obat anti hipertensi obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Terbagi menjadi dua, ada hipertensi primer yaitu multifaktoral, yaitu genetik dan lingkungan. Yaitu selanjutnya ada hipertensi sekunder, yaitu hipertensi akibat penyakit lainnya seperti hipertensi renal, kelainan saraf pusat, dan obat-obat yang lain. Selanjutnya itu ada golongan obat. Yang pertama itu diuretik. Diuretik adalah obat yang berfungsi membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin. Diuretik dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu inhibitor karbonik anhidras. Selanjutnya ada loop diuretik, selanjutnya thiazid, lalu ada hemat kalium. Inhibitor karbonik anhidrase, yaitu contoh obatnya ada acetazolamid, yaitu efek farmakodinamiknya yang utama adalah penghambat karbonik secara non-kompetitif. Acetazolamid diberikan per oral. Kadar maksimal dalam darah dicapai dalam 2 jam dan ekskresi melalui ginjal sudah sempurna dalam 24 jam. Obat ini mengalami proses sekresi aktif oleh tubuh dan sebagian direabsorpsi secara pasif. Acetazolamid tidak dimetabolisme dan diekskresikan dalam bentuk utuh melalui urin. Selanjutnya itu ada efek sampingnya dan kontraindikasinya, yaitu pada dosis tinggi dapat timbul parestesia dan kantuk yang terus-menerus. Acetazolamid mempermudah pembentukan batu ginjal karena berkurangnya sekresi sitrat. Kadar kalsium dalam urin tidak berubah atau meningkat. Sebaiknya tidak diberikan kepada ibu hamil. Untuk indikasinya, penggunaan utama adalah menurunkan tekanan darah intraokuler pada penyakit glaukoma. Sediaan yaitu acetazolamid tersedia dalam bentuk 125 gram dan 250 mg untuk pemberian oral. Selanjutnya itu adalah loop diuretik. Mekanisme kerjanya adalah bekerja pada ansa Henle bagian ascended dengan epitel tebal dengan cara menghambat kontrasport Na+ atau K+ atau Cl+ dari membran lumer pada pars ascendal Henle. Karena itu reabsorpsi Na+, K+, Cl+- menurun. Farmakokinetik yaitu mudah diserap melalui saluran cerna dengan derajat yang berbeda. Bioavailabilitas furosemid 65% sedangkan bumetanid hampir 100%. Untuk efek sampingnya yaitu adalah reaksi toksik berupa gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang sering terjadi. Selanjutnya asam etatrina dapat menyebabkan ketulian sementara maupun tetap. Selanjutnya tidak dianjurkan kepada ibu hamil kecuali bila sangat diperlukan. Selanjutnya untuk indikasinya, furosemid lebih banyak digunakan daripada asam atatrinat karena gangguan saluran cerna yang lebih ringan. Loop diuretik merupakan obat efektif untuk edema akibat gangguan jantung, hati, dan ginjal. Sediaannya asam etatrit
tablet 25 dan 50 mg, dosis 50 sampai 200 mg per hari. Sediaan 4 berupa Na-etatrinat dosis 50 mg atau 0,5 sampai 1 mg. Furosemid tablet 20, 40, 80 mg dan preparat suntikan. Umumnya pasien membutuhkan kurang lebih 600 mg per hari. Dosis anak 2 mg per hari. Bumetanide tablet 0,5 dan 1 mg. Dosis dewasa 0,5 sampai 2 mg per hari. Dosis maksimal 1 mg per hari. Selanjutnya itu ada thiazid. Farmakodinamiknya adalah meningkatkan ekspresi natrium klorida dan sejumlah air. Pada penderita hipertensi, thiazid menurunkan tekanan darah bukan saja karena diuretiknya, tetapi karena efek langsung terhadap arteriol sehingga terjadi vasodilatasi. Selanjutnya, absorpsi thiazid melalui saluran cerna sangat baik. Biasanya dalam 3-6 jam sudah diekspresikan dari tubuh. Untuk mekanisme kerjanya, bekerja pada tubulus distal untuk menurunkan reabsorpsi Na dengan menghambat kontransporter NaCl pada membran lumer. Selanjutnya itu untuk efek sampingnya, reaksi alergi berupa kelainan kulit. Pada penggunaan jangka panjang dapat timbul hiperglikemia, terutama pada penderita diabetes mellitus. Gejala insuensi ginjal dapat diperberat. Contoh obatnya itu ada budroflumethiazid, chlorothiazid, hidrochlorothiazid, polithiazid. Selanjutnya itu ada hemat kalium, amyloid, triamteren, dan spironolakton merupakan diuretik lemah. Penggunaannya terutama dalam kombinasi dengan diuretik lain dapat mencegah hipokalemia. Yang pertama itu ada spironolakton, berguna pada pasien dengan hiperurisemia, hipokalemia, dan dengan intoleransi glukosa. Efek sampingnya itu ginekomastika, gangguan menstruasi, dan penurunan libido pada pria. Untuk interaksinya, pemberian diuretik hemat kalium bersamaan dengan penghambat ACE dan beta blocker dapat meningkatkan risiko hiperkalemia. Untuk dosisnya, amyloid 5-10 mg, pemberian 1-2 kali sehari. Spironolakton 20-25 sampai 100 mg, pemberian 1 kali sehari. Sediaan tablet 25 dan 100 mg. Triameter 25 sampai 300 mg, pemberian 1 kali sehari. Sediaan tablet 50 dan 100 mg. Selanjutnya itu ada penghematan adrenergik. Yang pertama itu pemberian adrenoseptor beta. Yang kedua, penghambatan adrenoseptor alfa. Yang ketiga, adrenolik sentral. Yang keempat, penghambatan saraf adrenergik. Yang kelima, penghambat ganglion. Yang pertama itu ada penghambat adrenoseptor beta. Penurunan tekanan darah oleh beta blocker dapat diberikan berlangsung lambat. Super efek mulai terlihat dalam 24 jam sampai 1 minggu setelah terapi dimulai. Beta blocker digunakan sebagai obat tahap pertama pada hipertensi ringan sampai sedang, terutama pada pasien dengan PJK, aritmia, dan antidepresan trisklik. Selanjutnya untuk efek sampingnya itu brikardia, memperbesar gejala angina varian, bronkospasme pada pasien dengan PPOK, dapat menutup gejala hipoglikemia pada pasien dengan DM. Yang selanjutnya atenolol bersifat kardioselektif dan penetralisnya dengan SSP minimal. Selanjutnya itu dosis, yaitu 50-100 mg 2 kali sehari. Metoprolol kurang kardioselektif dibandingkan atenolol, dosisnya 50-100 mg 2 kali sehari. Labetalol dan carvedilol memiliki efek vasodilatasi karena selain menghambat reseptor beta, juga menghambat reseptor alfa yang sangat mempengaruhi efek antihipertensi. Selanjutnya ada penghambat adrenoseptor alfa, memiliki efek positif terhadap lipid darah dan mengurangi resistensi insulin. Alpha blocker juga memperbaiki insufisiensi vaskular perifer, tidak mengganggu aliran darah ginjal dan tidak berinteraksi dengan air. Efek sampingnya hipotensi ortostatik,
edema perifer, sakit kepala, mual, dan palpitasi. Selanjutnya itu adrenolic sentral, metildopa. Obatnya adalah metildopa menurunkan retensi vaskular tanpa banyak mempengaruhi frekuensi dan curah jantung. Efek maksimal tercapai 6-8 jam setelah pemberian oral. Pada pemaksimalan jangka panjang sering terjadi retensi air sehingga efek antihipertensinya berkurang. Dosisnya 2 kali 125 mg per hari. Untuk efek sampingnya sedasi, hipotensi, mual, pusing, mulut kering. Selanjutnya intensitas pemberian bersamaan preparasi besi dapat mengurangi absorpsi sampai 70%. Selanjutnya itu ada clonidin. Farmakokinetiknya adalah absorpsi oral cepat dan lengkap. Selanjutnya itu untuk dosisnya 0,075 mg 2 kali sehari, dapat ditimbang 0,6 mg per hari. Efek samping mulut kering dan sedasi. Selanjutnya itu ada penghambat saraf adrenergic, yaitu ada resespin. Pemberian resespin mengakibatkan penurunan curah jantung dan resistensi perifer. Untuk dosisnya dimulai 0,05 mg sampai 0,25 mg per hari bersama diuretik. Efek sampingnya alergi, depresi mental dapat terjadi sewaktu-waktu dan bertahan lama. Selanjutnya menurunkan ambang kejang hingga harus digunakan dengan hati-hati pada pasien epilepsi. Selanjutnya ada guanitidin dan guanadrel untuk bekerja pada neuron adrenergic perifer. Untuk efek sampingnya hipotensi, ortostatik, diare, dan retensi cairan. Itu dosisnya 10-50 mg per hari. Selanjutnya ada penghambat ganglion. Obatnya ada trimetafan. Bekerja cepat dan singkat, digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada keadaan yang pertama itu ada hipertensi darurat. Yang kedua menghasilkan hipotensi yang terkendali selama operasi besar. Diberikan secara intravena dengan dosis 0,3-5 mg per menit. Efek hipotensi terjadi dalam 3-5 menit dan menghilang 15 menit setelah penghentian tetesan infus. Untuk efek sampingnya ileus, paralitik, hipotensi ortostatik. Selanjutnya ada vasodilator, yaitu hidrolazin. Bekerja secara langsung, berelaksasi otot plus arterial. Untuk dosisnya pemberian oral 25-100 mg 2 kali sehari. Dosis maksimal 200 mg per hari. Efek sampingnya sakit kepala, mual, flushing, palpitasi, angina, ptoris. Obat ini dikontraindikasikan pada hipertensi dengan PJK dan tidak dianjurkan kepada pasien usia di atas 40 tahun. Ada monixidin, merupakan tekanan sistol dan diastol yang sebanding dengan tingginya tekanan darah awal. Monoxidil diserap dengan cara pemberian oral. Bioavailable-nya mencapai 90% dan kadar puncak plasma tercapai dalam 1 jam. Minoxidil efek untuk hipertensi akselasi untuk maligna dan pada pasien dengan penyakit ginjal karena obat ini meningkatkan aliran darah ginjal. Untuk dosisnya dimulai 1,25 mg 1 atau 2 kali sehari, maksimal 40-50 per hari. Resistensi cairan dan garam. Efek samping kardiovaskular karena refleksi simpatik dan hipertiroksis. Diazoxid. Mekanisme kerjanya adalah farmakodinamik dan efek samping mirip dengan minoxidil. Diazoxid hanya diberikan secara intravena untuk mengatasi hipertensi darurat, hipertensi maligna. Pemberian bolus intravena akan menurunkan tekanan darah dalam waktu 3-5 menit. Untuk dosisnya 15-30 mg per menit, diberikan secara infus intravena. Untuk efek sampingnya retensi cairan dan hiperglikemia. Kontraindikasinya diazoxid tidak boleh diberikan pada pasien PJK karena dapat menyebabkan
iskemia, miokard, dan cerebral. Juga dan di kontraindikasinya untuk hipertensi dengan coartasio arto. Selanjutnya itu ada obat anti anggina, yang mana angina pectoris adalah nyeri dada hebat yang terjadi ketika aliran darah koroner tidak cukup memberikan oksigen yang dibutuhkan oleh jantung. Nah, penyebabnya ini yang pertama itu kebutuhan 2 meningkat atau ekersis berlebih. Yang kedua itu penyediaan menurun, yang mana sumbatan vaskuler. Selanjutnya itu untuk golongan obat anti anggina ini yang pertama itu ada nitrat organik atau NO3, yang mana nitrat ini meningkatkan pemberian D2 miokard dengan diatasi arteri epikardial tanpa mempengaruhi resistensi arteri intramiokard. Nah, untuk contoh obatnya itu ada nitrogliserin atau glyceryl trinitrate atau GTN. Nah, obat ini digunakan untuk mengurangi intensitas serangan angina atau nyeri dada, terutama pada penderita penyakit jantung koroner. Obat ini juga bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah serta meningkatkan pasokan darah dan oksigen ke otot jantung. Nah, untuk dosisnya itu 1 tablet 300 sampai 600 mg per konsumsi, diletakkan persis di bawah lidah. Dosis ini dapat ditambah setiap 5 menit, maksimum 3 kali konsumsi. Nah, untuk efek sampingnya itu pusing, mual, dan muntah, merasa lemas, muncul ruam atau kemerahan pada kulit. Nah, untuk kategori obat pada ibu hamil C. Selanjutnya itu ada golongan isosorbate dinitrat atau ISDN. Nah, obat ini bekerja dengan melebarkan pembuluh darah agar aliran darah ke otot jantung lancar. Untuk dosisnya itu tablet sublingual 2,5 sampai 10 mg yang diletakkan di bawah lidah. Interaksi ISDN dengan obat lain meningkatkan efek hipotensi jika digunakan bersama dengan obat antihipertensi atau antipsikotik. Nah, untuk efek sampingnya itu ada pusing, sakit kepala, mual, kulit memerah, dan muncul ruam. Untuk kategori obat pada ibu hamilnya ini C. Selanjutnya itu ada golongan beta blocker. Nah, ini menurunkan kerja jantung dan kebutuhan oksigen, efektif untuk angina stabil. Nah, contoh obat B blocker ini ada propanolol, yang mana propanolol dapat mengurangi kebutuhan oksigen miokard dengan menurunkan denyut jantung, tekanan darah sistolik, serta kecepatan dan lamanya kontraksi miokardium. Untuk propanolol ini bekerja melalui mekanisme kompetisi dengan agonis B adrenergik untuk berikatan pada reseptor beta. Terblokirnya reseptor beta oleh propanolol menurunkan efek protagonik, inotropik, dan vasodilator dari stimulasi beta adrenergik. Untuk dosisnya itu per tablet itu 40 sampai 80 mg 2 kali sehari per oral. Untuk efek sampingnya itu ada gagal jantung kongestif yang semakin parah, bradikardia, hipotensi, artropati, depresi, dan kelelahan. Nah, untuk interaksinya itu menyebabkan perubahan irama dan detak jantung atau perubahan kekuatan otot jantung jika dikonsumsi bersamaan dengan amiodarone atau antagonis kalsium. Selanjutnya itu ada golongan antagonis kalsium atau kalsium channel blocker. Nah, golongan ini digunakan untuk mengatasi sejumlah gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Untuk contohnya itu, untuk contoh obatnya itu ada nifedipin, yang mana obat penghambat kanal kalsium yang bekerja dengan menurunkan tekanan darah arteri dengan cara meleburkan pembuluh darah perifer. Nah, untuk dosisnya ini 5 sampai 20 mg 3 kali sehari. 10 sampai 90 mg 1 sampai 2 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu sakit kepala, pusing, pembengkakan kaki dan tungkai bagian bawah serta sembelit. Untuk interaksinya itu dapat mempengaruhi pengeluaran nifedipin dari tubuh yang dapat mempengaruhi kinerja nifedipin. Contohnya termasuk simetidin, azol antifungal seperti intraconazole, macrolide. Nah, untuk obat antagonis kalsium ini masuk dalam kategori T. Selanjutnya itu ada obat antiaritma.
yang mana aritma sendiri adalah kelainan atau kecepatan irama tempat asal dari impuls atau gangguan konduksi yang menyebabkan perubahan dalam urutan normal aktivitas atrium dan ventrikel. Nah, untuk antiaritma ini dapat memicu gangguan irama jantung yang lebih serius atau bahkan gangguan irama yang mematikan. Misalnya itu kayak depolarisasi ventrikuler prematur yang dini dapat memicu timbulnya fibrilasi ventrikuler. Untuk klasifikasinya itu ada kelas 1 atau penghambat saluran natrium. Contohnya itu lidocaine digunakan pada aritmia ventrikel. Untuk kelas 2 atau beta blocker, propanolol untuk aritmia supraventrikular dan ventrikular. Untuk yang ketiga itu ada kelas 3 atau penghambat saluran kalium. Contohnya itu ada amiodaron untuk memperlambat repolasi jantung. Yang terakhir itu ada kelas 4 penghambat saluran kalsium. Verapamil mengurangi konduksi dan kontraksi jantung. Nah, untuk mekanisme kerjanya itu yang pertama itu disebabkan oleh aktivitas pasti jantung yang abnormal atau penyebaran impuls abnormal. Yang kedua itu pengobatan aritmia ini bertujuan untuk mengurangi aktivitas pasti jantung ektopik dan memperbaiki hantaran atau pada sirkuit ventri yang membandel ke pergerakan melingkar yang melumpuhkan. Untuk mekanisme utamanya itu mencapai tujuan. Yang pertama itu ada hambatan saluran natrium, selanjutnya ada hambatan efek otonom simpatis pada jantung, yang ketiga itu ada perpanjangan periode refraktor yang efektif, dan yang terakhir itu ada hambatan pada saluran kalsium. Nah, untuk efek sampingnya itu akibat efek farmakologisnya itu ada bradikardi, blok AV atau gagal jantung bronkospase. Nah, sentral itu contohnya mimpi buruk, insomnia, halusinasi, rasa capek, pusing, depresi. Untuk sel cerna itu mual, muntah, diare, dan konstipasi. Untuk alergi itu ada ras, demam, dan purpura. Untuk dosis lebih itu menyebabkan hipotensi, bradikardi, kejang, hingga depresi. Selanjutnya itu ada diuretik. Nah, diuretik sendiri adalah obat yang berfungsi untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin. Diuretik ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu ada inhibitor karbonik deanhidrase, loop diuretik, thiazid, dan hemat kalium. Nah, untuk yang pertama itu obat inotropik positif. Tujuannya itu adalah mencegah terjadinya gagal jantung dengan cara mengobati kondisi-kondisi yang menuju terjadinya gagal jantung, terutama hipertensi dan penyakit arteri kornea. Obat-obat gagal jantung misalnya itu ada glikosida jantung, penghambat AC, diuretik, dan antagonis aldosteron. Nah, untuk golongan obat yang pertama itu ada glikosida jantung. Contoh obatnya itu ada digoxin. Nah, inotropik positif ini menyebabkan kontratilitas sel otot jantung meningkat. Yang ketiga itu mengurangi aktivasi saraf simpatis. Baik, selanjutnya itu ada efek samping pada obat digoxin, yaitu ada ruang kulit, gangguan mental, diare, pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. Kemudian golongan obat yang kedua itu ada penghambat AC, yang merupakan terapi lini pertama untuk pasien dengan fungsi sistolik ventrikel kiri yang menurun. Efek sampingnya itu ada batuk kering, ras, gangguan pengecap, GGA, dan hiperkalemia. Kemudian yang ketiga ada diuretik. Jadi obat diuretik ini mengurangi retensi air dan garam sehingga mengurangi volume cairan ekstrasel, alir balik, vena, dan tekanan pengisian ventrikal. Ada beberapa diuretik juga, ada diuretik thiazid dan diuretik hemat kalium. Kemudian yang keempat ada antagonis aldosteron. Pada pasien gagal jantung, kadar plasma aldosteron meningkat sampai 20 kali lipat kadar normal akibat aktivasi sistem renin-angiotensin aldosteron. Kemudian ada golongan antagonis aldosteron direkomendasikan untuk ditambahkan pada penghambat AC dan diuretik kuat pada gagal jantung lanjut dengan disfungsi sistolik untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas. Kemudian ada penghambat AC dan beta blocker pada gagal jantung setelah infark miokard dengan disfungsi sistolik ventrikel kiri dan tanda-tanda gagal jantung atau diabetes. Kemudian ada obat kardiotonik. Jadi kardiotonik ini merupakan obat atau senyawa yang meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung. Jadi obat ini juga menunjukkan efek pada
stabilitas, otomatisitas, dan kecepatan penghantaran impuls jantung. Kegunaannya itu terutama pada gagal jantung kongestif, fibrilasi atrium, serta takikardia atrial paroksismal. Kemudian membantu memperbaiki fungsi pemompaan jantung dan mengoptimalkan sirkulasi darah ke organ tubuh. Kemudian penyakit kardiovaskular ini termasuk penyakit jantung dan pembuluh darah yang merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Penanganannya bisa terapi dapat berupa penggunaan obat-obatan seperti kardiotonik. Kemudian ada golongan obat kardiotonik 1, 2. Yang pertama itu inhibitor AC, bekerja sebagai vasodilator, cocok untuk pasien gagal jantung, mengurangi resistensi pembuluh arteri dan vena, kemudian mencegah pembentukan angiotensin 2 atau zat vasokonstriktor kuat. Contoh obatnya itu ada captopril dan enalapril. Kemudian selanjutnya itu ada golongan obat beta blocker yang menurunkan kontraktilitas miokard secara akut dan mengurangi beban jantung. Kemudian dapat memperberat kondisi gagal jantung jika tidak digunakan secara tepat. Contoh obatnya itu ada carvedilol, bisoprolol, dan metoprolol. Kemudian ada golongan obat kardiotonik 3-4. Contoh ada obat inotropik yang meningkatkan kekuatan kontraksi jantung secara langsung. Contoh utamanya itu digoxin, senyawa glikosida yang diekstrak dari daun Digitalis sp. Digunakan secara hati-hati karena memiliki efek toksik dalam dosis tinggi. Kemudian yang terakhir ada obat simpatomimetik yang mengaktifkan reseptor beta adrenergik pada jantung yang merangsang produksi adenosin monofosfat siklik melalui adenilat siklase yang meningkatkan kontraksi jantung. Contoh obatnya itu dobutamin dan dopamin yang digunakan dalam kondisi darurat atau shock kardiogenik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.